Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini muncul ya? Oke. Kali lagi ya. Ini karena Muncul, Ustaz. Hah? Muncul, Ustaz. Oke. Tujuan mata kuliah ini ya. Perlu saya ingatkan lagi, nanti gambarannya begini. Ada 4 tujuan ya. Mata kuliah sosiologi agama itu pertama mahasiswa mampu memahami konsep teori sosiologi agama. Membaca buku lengkap yang sudah saya bagikan kemarin, syukur nanti diperkaya dengan sumber-sumber yang lain. Nah, untuk mencapai ini apa ya namanya resensi buku itu. Resensi buku itu. Kan untuk memahami apa namanya mata kuliah secara global, tentunya dengan segala keterbatasannya. Tapi di situ, di dalam buku itu antum akan sudah dijelaskan apa yang jadi tujuan dari mata kuliah itu, terus kemudian apa pokok-pokok penting ya dan sebagainya. Itu ini makanya saya katakan itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mahasiswa mampu menganalisis fenomena agama dalam perspektif sosiologi. Berarti ada kata kunci. Selain konsep dan teori sosiologi yang harus antum pahami melalui buku itu, yang kedua adalah memahami tentang fenomena agama. Ya. Kalau tidak salah itu antum bisa antum baca di beberapa itu sih. Apa namanya? Zaki ya. Tentang apa fenomena agama itu antum baca di buku mana? Di beberapa itu. Atau yang ngerjakan tadi siapa? Ada Hilal ya, ada Sahrul. Coba Sahrul. Handri. Pak Handri. Handri ada ya? Mana? Halo Handri. Ada, Ustaz. Ya, silakan. Ketika antum saya tanya tentang fenomena apa namanya agama itu kalau dalam buku itu antum lihat di mana? Untuk mengenai fenomena ini, Ustaz, itu di studi kasus, Ustaz. Di Ya. bab 9, Ustaz. Apa aja misalnya? Mengenai terorisme, mengenai Grebek Suro, NU dan Muhammadiyah, terus politik golek bolo, yang ramai itu tentang bahwa kucing, Ustaz. Yang kontrol, yang paling seru, Ustaz. Sebenarnya kan bukan politik golek golo kan, tapi posisi politik gontor gitu kan. Politik gontornya itu kayak apa gitu di sini. Terus yang lainnya apa? Bahwa kucing, Ustaz. Sama isu-isu ya. Di isu-isu sosiologi agama itu di bab apa? Di bab 8, Ustaz. Ya, apa aja itu antum sebut? Sekulerisme, pluralisme, terorisme. Nah, ya itu loh. Itu yang membantu. Oke, betul ya. Kemudian Sahrul ya. Kalau bicara tentang konsep dan teori sosiologi agama, itu kalau antum dari buku itu antum ambil dari bab apa saja? Sahrul? Nah, bisa. Ya, silahkan. Antum kan sudah ngerjakan itu. Agak ngelek, Sat. Wah. Kalau bicara tentang konsep dan teori sosiologi agama, itu antum bacanya dari mana? Konsep, berarti konsep. Bab 1 apa? Bab 1 apa itu antum baca? Bab 1 pengertian sosiologi, Sat. Itu konsep apa? Konsep atau? Belum, Sat. Baru ya. Pengertian. Ya, itu pengertian itu ya konsep itu. Bab 2 apa? Bab 2 sekilas sosiologi umum. Ya, itu berarti kayaknya dengan konsep sosiologi agama. Terus bab 3? Bab 3 itu sejarah, Sat. Perkembangan. Sudah mulai bicara tentang
teori sosiologi agama. Iya kan? Bicara konsep, terus bicara tentang sejarah sosiologi agama. Terus yang berikutnya, bab 4. Nah, tokoh-tokoh kaum pendiri tokoh sosiologi agama. Nah, itu sudah mulai bicara tentang teori sosiologi agama. Terus berikutnya, Bab 5 itu tokoh-tokoh umum mungkin Zat, kalau bab 5. tokohnya sosiologi agama tadi siapa? Siapa ya? Lupa. Max Weber. Hilal. Ganti Hilal. Sudah error ini. Sahrul Ramadan. Sekarang Zat. Silakan Hilal. Belum sarapan, Ustaz. Tokoh sosiologi agama itu siapa? Di buku itu. Untuk pendirinya Emil Durkheim dan Max Weber. Lalu untuk tokoh-tokoh lain, contohnya Edward D. Taylor, Herbert Spencer, sama Frederick Max Muller dan James G. Fraser. Ya, itu sudah mulai bicara tentang apa? Tentang teori Tokoh-tokoh sosiologi dan agama. pemikiran. Ya, paling enggak tokoh-tokoh yang akhirnya nanti melahirkan teori sosiologi agama. Terus bab berikutnya apa, Hilal? Sosiologi dalam dunia Islam, Zat, dan contoh-contoh Terus pemikirannya. ya, itu berarti kan bicara tentang apa? Teori sosiologi agama. Ya, dalam Terus Islam. berikutnya, Yaitu yang bab ke-7 saja. Posisi agama dalam tinjauan sosiologis. itu apa namanya? Teori sosiologi agamanya, iya kan? Ya, Ada teori. pluralis, ada konflik, iya kan? Nah, Oke. Terus setelah itu bab 8 apa Zaki? Zaki, ganti Zaki. Mana Zaki? Ngerjakan lah. Zaki Kurniawan. Silakan Zaki. Bab 8 isu-isu sosiologi agama. Zat. Isu-isu sosiologi agama. Isu-isu sosiologi agama. Apa saja itu? Seperti tentang terorisme, radikalisme, dan komunisme dalam tinjauan sosiologis. Itu bisa disebut dengan fenomena agamanya, ya. Oke ya. Ini saya berarti. Terus berikutnya Alwi Wibisono ada nggak ini? Alwi Wibisono. Alwi Wibisono. Tadi kayak Ustaz. ada Alwi Wibisono. Ada Ustaz. Ya, silakan. Terus Iya, Ustaz. yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis ya tadi fenomena agama dalam perspektif sosiologi. Jadi kalau dalam kedua ini kan di buku itu diserangkan contoh menganalisis itu contohnya apa? Di bab apa itu? Menganalisis itu ada di bab. Ini kita bedah buku dulu loh ya, biar antum tahu posisinya. Ya silakan. Di bab analisis. Benar. Mana analisis? Di studi kasus itu. Oh, di bab 9, Ustaz. Apa itu 9? Bab 9 apa itu? Ada Bab 9 apa? Babnya namanya apa? babnya Oh, the highest result, Ustaz. Kan itu studi kasus. Studi kasus itu bab apa? Studi kasus, Ustaz. Ya. 9, Ustaz. Apa studi kasus? Bab 9, Ustaz. Ya, bab 9 itu. Nah, kalau konsep teori tadi bicara tentang itu loh ya. Apa sosiologi agama, apa sosiologi Islam, terus apa sosiologi dalam arti umum itu konsep ya. Terus ketika bicara tokoh-tokoh itu sudah mulai bicara tentang
siapa yang melahirkan teori sosiologi agama itu. Gitu ya. Nah, Ustaz. Itu ada tokoh-tokoh tadi, ada siapa aja tadi tokoh-tokohnya? Alwi Emil Wibisono. Durkheim. Hah? Max Weber, Zat. Ada Max Weber. Sebelumnya Ada tokoh Zat. Ada Emil utamanya siapa? Durkheim. Pendirinya siapa? Emil Durkheim dan Max Weber, Zat. Max Weber sama siapa? Emil Durkheim. Emil Durkheim. Itu tokoh pentingnya ya. Dan nanti Nah, Ustaz. tokoh-tokoh berikutnya itulah yang nanti tokoh-tokoh yang melahirkan tentang teori sosiologi agama. Oke. Terus sosiologi agamanya sendiri siapa? Teori sosiologi agamanya itu antum merujuk di bab berapa? Di bab berapa? Bab 7, Ustaz. Mungkin Apa? teori. Judulnya apa? Posisi agama, Ustaz. Apa? Posisi agama dalam tinjauan sosiologis. Ada dua kan? Satu apa? Teori fungsional, Sama yang kedua? teori konflik. Ya, gitu loh. Itu kan teorinya. Ya. Nah, untuk memahami bagaimana Pak mahasiswa memahami, terus fenomenanya tadi, mungkin sedikit saya ulang lagi ya. Fenomenanya apa, Hilal? Kalau fenomena agama itu dalam buku itu yang diangkat itu fenomena apa itu di bab apa? Fenomena Itu bisa masuk di studi kasus, ya kan? Di studi Nah, kasus. fenomena Hanya studi kasus itu secara umum itu untuk memahami, untuk sebagai contoh bagaimana menganalisis fenomena agama tadi, ya kan? Untuk menganalisis fenomena agama dengan perspektif sosiologi. Tapi pengertian fenomena agama itu sendiri dalam studi kasus itu antum yang bisa antum identifikasikan itu apa saja fenomena agama itu. Coba studi kasusnya apa saja itu tadi? Ya. Siapa yang saya tanya tadi? Hilal. Siap menjawab? Antum belum ngerjakan ya, Mawardi? Anak sudah mulai mengerjakan, cuman Ya, coba. untuk apa itu susunannya itu formatnya masih belum Ya. paham, masih. Sekarang masuk ke studi kasus tadi, Mawardi coba. Itu kan studi kasus itu sebagai contoh umum bagaimana menganalisis fenomena agama dalam perspektif sosiologi agama. Lah, fenomena agama di situ apa saja kalau dalam merujuk buku itu? Di studi kasus itu apa saja? Coba antum baca itu. Studi kasusnya apa saja? Kalau merujuk ke buku ini, studi kasus yang disebutkan dalam buku ini itu tentang teroris, radikalisme dan komunis. Jangan. Judulnya itu isu-isunya. Ya betul, itu fenomena agamanya. Itu isu-isunya. Tapi kalau fenomena agamanya itu, coba antum lihat di studi kasus itu apa judulnya? Bahwa kucing, Ustaz. Nah, bahwa kucing, judulnya lengkapnya apa bahwa kucing? Bahwa kucing in memoriam tokoh Rayap Ponorogo. Contohnya. In memoriam apa? Tokoh Rayap Tokoh Rayap Ponorogo. Ada judul panjangnya itu. Tahu, Ustaz. Ya, bahwa kucing apa? Bahwa kucing in memoriam tokoh Rayap Ponorogo. Kayaknya nggak pakai handset malah lebih terang Mawardi. Nah, coba antum lepaskan enak. Coba ngomong. Apa Ustaz? Ingin bertanya. Berarti bahwa kucing itu termasuk dalam fenomena ya Ustaz? Nah, fenomenanya itu bahwa kucing kaitannya dengan apa? Perilaku bahwa kucingnya itu yang disebut dengan fenomena agama. Ya kan? Bahwa kucingnya, perilaku bahwa kucingnya itu yang disebut dengan fenomena agama. Coba Dan kasus yang lain.
Serbuk surah, Ustaz. Gontor. Itu politik gontor apa tadi? Golek Judulnya bolos, Ustaz. Nah, Politik pondok dari Gontor. Politik golek bolos, Ustaz. perilaku gontor dalam apa perilaku politik gontor kan. Gontor itu kan fenomena agama. Artinya apa? Agama yang sudah menjadi fenomena, menjadi fakta. Orang bicara pondok gontor itu ya bicara tentang itu yang disebut dengan fenomena agama. Bisa antum menangkap itu. Bisa, Ustaz. Ya. Politik agama dan politik itu isu-isu agama, isu-isu agama. Tapi kalau perilaku gontor dalam politik itu namanya fenomena Sosiologi. agamanya. Gitu ya. Ustaz. Oke. Sehingga nanti ini ya, itu kata kunci penting ya, ada konsep teori sosiologi agama, terus antum memahami fenomena agamanya, setelah itu antum bisa mampu menyampaikan, ini yang sama penting, hasil analisis itu dalam forum ilmiah, yaitu untuk memudahkan itu ya PPT ini. Maka antum nggak bisa membuat PPT itu kalau tadi untuk apa resensi bukunya tadi loh. Resensi buku itu penting. Ini saya buat begini memang biar tahu dulu secara umum global ya nanti akan dipertajam dalam penyampaian ini. Nanti antum di PP itu akan kita bagi. Itu kebetulan berapa bab itu? Zaki 9. Jumlah mahasiswanya berapa? 7, Ustaz. Mahasiswanya 7. Ya, nanti kan masing-masing mahasiswa kan bisa mempresentasikan satu bab, ya kan? Nanti kita apa namanya? Nanti 2 babnya lagi cukup saya. Itu loh ya. Setelah itu nanti antum presentasi yang berikutnya mahasiswa hasil analisisnya tadi itu dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Target saya ini adalah jurnal ilmiah. Ya, sebelum ke sini ruwet, sebelum ini ya makanya saya tekankan di sini adalah yang poin yang pertama ini. Di layar itu apa yang bisa antum baca? Mahasiswa mampu Ya memahami ini, konsep. berarti 2 poin ini yang ingin kita capai dulu. Paling enggak memahami konsep dan teori sosiologi agama, dan yang kedua yang sama penting memahami fenomena agama dulu, baru yang berikutnya nanti mampu analisis fenomena agama dalam perspektif sosiologi. Kira-kira itu ya. Ada pertanyaan dari antum? Sudah paham, berarti kan siap saya tanya. Ya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Berarti hubungan antara fenomenologi agama dan sosiologi agama itu sangat dekat, Ustaz. Sangat dekat. Hanya untuk memahami fenomena agama yang nanti diperdalam dalam fenomena agama itu lebih pada penajaman-penajaman. Ya, kemampuan untuk menangkap tadi loh, fenomenologi agama itu kan kemampuan agama sebagai sebuah fakta, agama sudah menjadi fenomena agama itu yang sebenarnya akan dipertajam, diperdalam dalam fenomenologi agama. Siapa yang ngajar? Ustaz Hudaya, Ustaz almarhum. Almarhum. Belum ada penggantinya? Sudah menerima mata kuliah fenomenologi agama? Sebagian, cuma sedikit, Ustaz. Belum selesai mata kuliahnya? Masih ini, Ustaz, masih awal-awal, jadi masih kayak pendahuluan gitu, Ustaz. Jadi belum full. Kapan itu? Semester kemarin atau semester ini? Semester 5, Ustaz. Berarti belum selesai fenomenologi agamanya? Belum, tapi udah diganti sama Ustaz Supratman. Nah, terus anunya apa? Yang disampaikan oleh Ustaz Supratman? Tugas, Ustaz. Ya? Tugas. Oh, tugas.
Nah, Ustaz. Kan ada judulnya tugas-tugas itu. Kemarin itu judulnya itu tentang Kristenisasi dan Islamisasi. Ya, Sama berarti ada tokoh-tokohnya. kristenisasi itu juga bagian dari fenomenologi agama. Setuju saya, tapi itu kristenisasinya itu isu-isu agama, nah, dalam konteks sosiologi agama. Tapi ketika antum menyampaikan tempat atau pelakunya, ya kristenisasi di Ponorogo itu fenomenanya. Bisa ya? Islamisasi itu sebagai sebuah isu, tapi kalau antum sudah bicara tentang model islamisasi di Unida, model islamisasi di UIN Malang, itu namanya fenomena agama. Bisa dipahami ya, Andri? Nah, Ustaz. Oke. Silakan yang lain. Jadi ini jadi hal dasar apa yang membedakan antara fenomenologi agama dan sosiologi agama, Ustaz? Maksudnya hal yang paling mudah untuk membedakan, Ustaz. Ya. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dalam mata kuliah sosiologi agama itu kan satu, memahami konsep teorinya, ya kan? Yang kedua, mampu menganalisis fenomena agama sebagai dalam perspektif sosiologi. Nah, sebenarnya fenomena agama itu bisa antum pahami dengan pemahaman fenomenologi agama tadi. Ya, gitu ya. Atau saya menyebut fenomenologi agama itu bagian penting dari sosiologi agama. Karena di samping memahami teori, Anda harus memahami tentang agama sebagai fakta sosial, agama sebagai sebagai sebuah fenomena. Nah, itu diperdalam, dipertajam dalam fenomenologi agama. Berarti hubungannya apa? Fenomenologi agama itu bagian penting dari studi sosiologi agama. Bisa dipahami, Andri? Bisa ya? Oke. Silakan yang lain. Saya Ustaz ingin Ya, bertanya. Silakan. Kenapa di bab 8 ini termasuk di dalam isu-isu sosiologi agama, kenapa toleransi agama itu tidak termasuk fenomena, Ustaz? Ada. Masa nggak ada itu di judulnya? Ada toleransi itu. Oh, kebetulan yang ya. Lebih ke yang itu apa? Yang antum baca itu? Baru jaringan Islam liberal, pluralisme. Iya, lebih banyak banyak teori konfliknya. Oh. Inilah ya. Kaitannya dengan toleransi itu kalau dalam teori itu kan kaitannya dengan struktural fungsional itu. Memahami agama sebagai perekat bangsa. Kalau konflik itu memahami agama sebagai sumber persoalan bangsa, gitu kan namanya. Itu seharusnya ada. Nanti dilengkapi untuk edisi berikutnya. Nanti boleh. Atau tulisan-tulisan antum tentang toleransi agama nggak apa-apa. Nanti yang baik saya tayangkan di buku itu untuk edisi berikutnya. Dinamis kan buku itu. Studi kasus itu nggak apa-apa, itu dirubah dari tugas-tugas antum ya kita masukkan di situ kan boleh kan. Itu namanya memperkaya, mengupdate buku itu. Paham ya, Syahr Ramadan? Boleh itu. Paham, Ustaz. Harapkan nanti tugas-tugas antum itu bisa masuk di buku ajar itu. Sehingga ini memang betul-betul milik kita buku itu. Paham ya, Syahrul? Paham, Ustaz. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, ya saya ingin mengakhiri kuliah ini. Tanya boleh, Ustaz? Ya, silakan. Dalam penelitian buat ini, Ustaz, buat skripsi, Ustaz. Jadi perbandingan antara fenomenologi agama dan sosiologi agama itu yang lebih, maksudnya yang lebih kompeten itu yang mana, Ustaz? Dari kelebihan dan kekurangannya, Ustaz. Pertama,
pertama itu sesuai dengan judul skripsi Anda. Nanti Anda merencanai mau ngambil apa. Ya. Karena yang namanya sosiologi agama, fenomenologi agama sama sosiologi agama nggak boleh dibenturkan loh ya. Karena kalau kita belajar sosiologi agama tidak menyinggung fenomenologi agama, itu hilang roh dari sosiologi agama. Ya, karena yang diandalkan ya dalam sosiologi agama itu ya bicara tentang fenomenologi agama, agama sebagai sebuah fakta sosial atau agama sebagai sebuah fenomena. Gitu. Maka nanti tergantung skripsi Anda ngambil apa. Bisa menggunakan psikologi agama yang diajarkan oleh Ustadz Jarman, atau kita bicara dalam perspektif sosiologi baik dengan konflik beragama, radikalisme agama itu bisa dengan pendekatan konflik atau pendekatan struktural fungsional yang ada dalam sosiologi agama tadi. Itu Andri. Makanya tergantung apa, misalnya kalau soal gerakan kebatinan di Indonesia ya, misalnya itu lain lagi pendekatannya. Atau misalnya gerakan tasawuf atau apa itu mungkin apa yang diajarkan oleh Ustaz Nur Hadi itu kan begitu, tentang tasawuf, fenomena tasawuf di Ponorogo misalnya. Atau bisa juga merujuk apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nur Hadi. Gitu ya, Andri. Tergantung judul Anda. Tapi Selama ini kalau bimbingan saya itu lebih banyak kepada toleransi beragama. Itu sebenarnya bicara tentang struktural fungsional. Kalau dalam teori, dalam mata kuliah sosiologi agama itu tentang struktural fungsional tadi. Itu di situ. Nah, nanti suatu saat kalau diedit akan saya munculkan tulisan itu. Dan bagus ya. Tentang tulisan-tulisan tentang toleransi beragama. Bimbingan saya itu di Kediri, ada yang di 2 ya, Kediri 2, Bali 1 ya, terus ada lagi yang di Malang kalau nggak salah itu banyak bicara tentang toleransi beragama. Gitu Andri ya. Oke ya. Tidak ada ya. Kalau saya tidak ada, ini tolong bagus sekaligus sebagai koreksi atau yang kedua sebagai arahan ya. Nanti yang belum mengerjakan siapa ini? Mawardi ya? Halo Mawardi? Berarti tinggal antum yang belum mengerjakan ini ya? Yang Iya, saya terima itu Alwi Bisono, Zaki Kurniawan, Hilal ya, Sahrul, satunya itu siapa? Handri ya. Berarti tinggal Mawardi ya yang hadir, ini yang belum. Sama siapa tadi? Yang belum hadir? Sandika, Ustaz. Sandika ya. Sandika Anugrah itu juga belum. Oke ya. Perlu saya sampaikan ya sebagai akhir ya kuliah ini terkait dengan resensi buku ini, tolong jangan terjebak ya pada kejar tayang. Ya. Kalau saya menyebut 35 halaman itu jangan memaksakan harus 35. 3 halaman atau bahkan 1 halaman itu nggak apa-apa. Yang penting itu antum memahami buku itu. Itu substansinya ya, itu yang harus antum pegang. Gak penting bagi saya itu 3 halaman atau 5 halaman. Yang penting itu antum memahami buku itu dari bab ke bab. Oke ya, 1. Yang kedua, pemahaman itu bersifat fisik, ada yang bersifat substantif. Fisik itu apa? Fisik itu ya bukunya. Mosok antum membaca buku itu nggak kenal bukunya. Makanya syaratnya itu saya minta ada fotonya. Buku itu difoto, ya cover. Yang kedua itu terutama itu biar lengkap. Itu nanti kan tertayang kan. Penulisnya siapa, penerbitnya di mana, edisi berapa. Itu difoto, disertakan dalam resensi. Penerbitnya siapa, penerbitnya mana, di mana, berapa halaman, ISBN-nya berapa, itu namanya fisik, ya, berapa halaman. Ya.
tahun berapa diterbitkan, itu biasanya di halaman kedua, cover 2 itu. Yang kedua yang sifatnya substantif. Substantif itu apa? Isi kandungan dalam buku itu. Standarnya apa? Ya bab-bab itu. Berapa bab? Makanya, oh buku ini menerangkan 12 bab atau 9 bab. Sebut aja 9 bab. Bab 1 judulnya apa? Kandungannya apa? Untuk memahami kandungan buku ini, ya ini jangan dikutip, saran saya. Dibaca dulu bab 1 itu, terus kesimpulan antum apa? 1 kalimat nggak apa-apa, 3 kalimat nggak apa-apa. Tapi setelah antum membaca keseluruhan bab 1 itu. Paham ya, Hilal? Ya. Jangan memaksakan dari kutipan. Nah, kutipan nanti belum bisa menangkap saripati dari bab 1 itu. Dibaca dulu semua bab. Bab 1 dibaca semua dulu, ya. Baru antum membuat kesimpulan atau catatan penting dari bab 1 itu apa. Enggak apa-apa. Satu kalimat, 2 kalimat, atau sampai 5 kalimat, enggak apa-apa. Yang penting antum paham ketika nanti ditanya bab 1 itu kandungannya apa, itu antum paham. Sama juga nanti di bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Yang tadi secara konstruksional ya, saya kaitkan dengan tujuan mata kuliah itu, tadi saya mencoba membuat simulasi tadi. Kapan saya mengatakan itu konsep dan teori sosiologi agama, itu di bab apa? Itu bisa menunjukkan, bisa mencari, tadi loh ya. Itu pentingnya di situ. Kalau saya ingin mengatakan, oh ini bicara tentang isu-isu sosiologi agama, itu di bab apa? Oh di liberalisme, Islam liberal, dan sebagainya. Oh itu. Fenomena agama itu merujuk di bab apa? Oh studi kasus ya, kaitannya dengan perilaku keagamaannya, perilaku bahwa kucing dalam apa tadi? Perilaku politik gontor. Itu fenomena agama. Apa? Fenomena agamanya. Terus Islamisasi model apa? Islamisasi gontor. Islamisasi gontornya itu loh yang disebut dengan fenomena agama. Sekularisasi di Depak Kemenang itulah yang namanya fenomena agama. Terus cara bagaimana melakukan analisis itu paling enggak antum bisa dibaca di studi kasus. Studi kasus itu menggambarkan bagaimana memposisikan, menempatkan konsep teori itu, bagaimana menempatkan apa namanya fenomena agama itu, bagaimana melakukan namanya analisis itu di studi kasus dalam buku itu. Itu ya bab 1 sampai bab 9. Nanti akan kita pertajam itu dalam bentuk presentasi tadi yang saya sarankan. Sehingga nanti ketika presentasi itu ada baiknya itu sudah mulai ada bayangan. Kira-kira kasus apa yang ingin antum analisis, itu sudah mulai ada bayangan dengan mengacu teori-teori atau konsep sosiologi agama yang ada di buku tadi. Kira-kira itu ya, bisa dipahami. Kalau yang belum sesuai begitu, ya itu diperbaiki lagi. Tapi hari ini antum sudah mengumpulkan yang sebaiknya itu kemarin ya. Itu nggak apa-apa ya. Tinggal nanti saya nunggu si Anugrah ya sama Mawadi. Demikian ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Halo. Cukup ya? Oke. Saya kira demikian ya untuk kuliah kita pada hari ini ya. Semoga manfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.